Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat asik ngaji. Di sini kami akan menampilkan seorang konten kreator. Beliau seorang YouTuber dengan pengikut jutaan di media sosial, di mana beliau ini sebelumnya membuat konten mungkin tujuannya hanya untuk candaan, sahabat asik ngaji. Dan mohon izin kepada Mas Arif Muhammad, kami mencoba reaksi ini. Semoga ada ibrah, pelajaran yang mungkin bisa kita petik bersama. Nah, di sini jadi sebelumnya beliau melaksanakan ibadah umroh ya, dan di hari-hari yang kemudian ia lalui, di saat itu beliau membuat kontennya mungkin ya karena beliau kan humoris begitu ya, dan konten ini memuat candaan begitu ya, tidak ada niat beliau untuk niatan yang niatan yang bukan hemat kami. Beliau hanya untuk tampilan ya seru-seruan begitu ya, karena selama ini kita kenal beliau ini adalah seorang konten kreator dengan candaannya, dengan ya mengajak penontonnya agar tertawa dan lain sebagainya. Nah, di sini beliau membuat konten di mana konten ini isinya mempertanyakan di mana arah kiblat. Bagaimana kalau misalkan sakit begitu ya, sedangkan kiblatnya tidak tahu, padahal di belakangnya itu persis ada arah ke Ka'bah, arah kiblatnya. Nah, alhamdulillah ternyata selang beberapa waktu kemudian beliau qadarullah beliau sakit, dan sekali lagi sakit ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam hal ini kita bisa ambil ibrah pelajarannya untuk kita semua ya alhamdulillah, dan semoga hal ini juga bisa menjadi pahala jariyah bagi Mas Arif yang kemudian kami reaksi dan kami tayangkan, agar tentunya kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Alhamdulillah, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana isi dari videonya. Di sini jelas ya, ada Arif Muhammad dengan pengikut ini di Instagram 2,9 juta. Kita buka terlebih dahulu bagaimana video awalnya. Surat terbuka untuk Saf Travel. Ini aku lagi umroh bareng keluarga, umroh private sama Saf Travel, pakai jasanya dia. Terus Saf Travel ngasih kamar nggak ada tanda panah kiblatnya. Wah, kacau ini. Udah aku cariin di atas plafon nggak ada. Di sini ada mini kitchen ya. Di atas plafon sini nggak ada. Di lemari sini nggak ada tanda panah kiblatnya di mana. Apalagi di kamar utamanya ini nggak ada tanda panah kiblatnya. Di Indonesia aja tiap hotel ada loh tanda panah kiblatnya di mana gitu. Udah aku cariin di laci-laci, di lemari, di meja-meja sini, itu nggak ada. Karena itu tuh penting bagi kita. Kalau misalnya lagi sakit, nggak bisa ikut jamaah, ya sholat di kamar. Yang penting sholat gitu, nggak apa-apa. Terus kalau nggak ada tanda panah kiblatnya, aku harus ngarah kemana gitu. Aduh, bingung juga. Masa kayak gini hotelnya? Jadi kalau misalnya aku mau sholat lagi sakit, atau Dita lagi sakit, itu mau sholat ngarah kemana? Nggak ada tanda panah kiblatnya. Kalian ada nampak di mana arah kiblatnya? Ini tolong dong, Saf Travel, jangan mentang-mentang kami bayarnya murah dikasih kamar kayak gini. Viralkan, bahaya nih. Viralkan. Baik, alhamdulillah itu video yang di-upload oleh Mas Arif ya. Nah, ini ada komentar-komentarnya. Hati-hati bercandanya bang, ntar nikmat abang selama ini dicabut loh. Temanku pernah juga gini bang, berangkat umroh tapi gak ngelihat Ka'bah, nauzubillah. Awalnya awal udah jantungan, rupanya endingnya Masya Allah. Kalau lagi umroh semua dijaga bang, tegurannya nyata. Kan beneran abang dikasih sakit kan, tobat. Bukannya tinggal sholat aja tuh Ka'bah kelihatan bener gak sih? Maaf kalau salah. Apa emang dia ini lagi bercanda? Ya Allah ampunilah, di tanah suci itu sembarang ngomong. Udah banyak cerita dari jemaah-jemaah umroh, dari saudara-saudara aku cerita begitu ya. Baik, sahabat asik ngaji, kita lihat ini beberapa waktu kemudian dari konten ini. Di sini masih konten ini ya, biasa foto-foto dengan latar belakangnya jam itu ya, tower jam-jam itu. Nah, di sini beliau sakit ya, dan qadarullah beliau sudah sehat kembali, namun ketika beliau ziarah beliau sakit gitu ya, subhanallah.
insya Allah menjadi penggugur dosa, insya Allah menjadi sebab Allah angkat derajat Mas Arif, insya Allah ya. Kita lihat komentarnya. Di sini kita bisa saksikan banyak komentar. Lekas sembuh ya Bang Arif, semoga cepat sembuh Bang Arif, cepat sembuh Mak Betty. Saya juga sekarang lagi sakit, udah seminggu lebih selepas umroh itikaf. Nah, di sini disebutkan, Bang, kalau dilihat dari video sebelumnya, Abang sempat bilang kan kalau sakit bingung arah kiblatnya kemana. Nggak apa-apa, anggap aja sakit ini teguran. Itulah sebabnya di tanah suci, apalagi niatnya umroh, gak boleh ngomong sembarangan, apalagi sompral, harus belajar adab dimanapun berada, gak boleh sompral. Nah, beliau alhamdulillah sehat kembali, pulih kembali, bisa melaksanakan ibadah dengan baik insya Allah. Bahkan katanya beliau ingin mencium Hajar Aswad. Baik, kita baca terlebih dahulu di sini. Sembuh dari sakit, subuhnya langsung sholat di depan Ka'bah. Alhamdulillah, dapat barisan kedua persis depan Hajar Aswad. Niatnya minta ampun sama Allah dan bersyukur udah dikasih sembuh secepat itu. Atas izin Allah, sakitnya cuma 1 malam aja. Habis sholat mau cium Hajar Aswad, udah bertahan lama di situ sampai terombang-ambing di tengah lautan manusia, tapi gak dapat cium, cuman tangan aja yang nyentuh Hajar Aswad. Itu juga udah alhamdulillah kali, badan udah mulai lemas, gak mau ambil resiko, akhirnya nyerah. Umroh kali ini Masya Allah kali, dikasih cobaan yang begitu kuat, disembuhkan begitu cepat. Semoga bisa terus membenahi diri mulai sekarang dan kedepannya. Subhanallah, ini ada hikmah ya di setiap ujian, di setiap cobaan yang menghampiri kita. Baik, di sini kami izin reaksi, semoga menjadi kebaikan juga untuk Mas Arif. Memang kalau kita sedang melaksanakan ibadah umroh, betul apa yang disampaikan oleh netizen ada di komentar ya, bahwa kita memang harus jaga perlakuan, sikap, pernyataan, perkataan kita. Karena yang namanya Makkah Al-Mukarramah itu adalah tempat suci, di mana akhlak kita harus dijaga betul, ucapan kita harus dijaga betul, karena kita masuk ke tempat suci, ibadah kita ikhlas karena Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita tentunya di sana ingin semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amaliyah yang kemudian kita laksanakan sesuai dengan anjuran yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan. Nah, sahabat Asik Ngaji, dalam hal ini kita harus mengetahui juga bahwa Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram atau Madinatul Munawwarah itu bukan tempat hukuman. Jadi bukan tempat untuk pembalasan. Misalkan kita di Indonesia melakukan kesalahan A, kesalahan B, kesalahan C, kemudian tatkala kita ke Makkah Al-Mukarramah, lantas kemudian dibalas oleh Allah A-nya, dosa B-nya, dosa C-nya, tidak ikhafillah. Dan terkadang tatkala manusia melaksanakan dosa di tempat kelahirannya, misalkan di Indonesia, itu ke Makkah Al-Mukarramah tiada lain dan tidak bukan untuk membersihkan diri, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru mereka-mereka yang mungkin mempunyai kesalahan, yang memiliki dosa, memiliki maksiat-maksiat yang kemudian dia belum sempat untuk bertobat, lantas kemudian dia ingin sekali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan harapan dia berangkat ke tanah suci Al-Mukarramah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala-pahala yang Allah berikan, dengan pahala-pahala yang Allah limpahkan tanpa batas dan melimpah ruah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dia banyak pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekali lagi Makkah Al-Mukarramah bukan tempat untuk hukuman dan bukan tempat di mana dosa-dosa kita itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas kemudian ada pertanyaan, banyak kok di Makkah Al-Mukarramah itu seperti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diperlihatkan langsung seakan-akan itu adalah kesalahan-kesalahannya dulu. Nah, terkadang ikhafillah bisa jadi hal itu adalah salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mungkin kita lupa atas dosa itu sehingga kita belum mentaubatinya. Allah berikan pengingat, Allah berikan alarm yang mungkin kalau misalkan Allah tidak perlihatkan, kita lupa terhadap dosa-dosa kita. Sehingga ketika Allah berikan hal itu untuk mengingatkan kita, maka
kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi, dan ini merupakan salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara umum, sahabat Dasik Ngaji, kalau misalkan Mekah disebut tempat pembalasan, Mekah disebut tempat hukuman, itu tidak seperti itu, ikhwafillah. Tetapi mungkin ada sebagian yang kemudian dia berangkat ke Mekah Al-Mukarramah, dia merasakan kesalahan-kesalahan atau mengingat kesalahan-kesalahan yang pernah ia perbuat. Dia merasakan kekeliruan-kekeliruan yang pernah ia buat sebelum dia berangkat ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Sehingga pada waktu itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, boleh jadi ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Mas Arif tadi, beliau mengatakan, bagaimana kalau misalkan sakit, bagaimana kalau misalkan dia tidak ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah. Nah, lantas kemudian beliau sakit. Dan sekali lagi, ini merupakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala agar kita memperbaiki, agar kita mengubah hal yang kemudian semestinya kita tidak lakukan. Dan alhamdulillah memang nyata. Kami tidak menafikan ya ikhwah. Salah satu rombongan kami yang ketika berangkat ke Tanah Suci, itu subhanallah, seakan-akan memang Allah menegurnya ya ikhwah. Ketika kami masuk ke Masjidil Haram, karena sendal itu kan harus disimpan di luar, paling tidak ya masuk tas begitu, atau disimpan di luar, ada rak-rak khusus di sana. Nah, kami dengan rombongan yang lain itu memasukkan sandalnya ke tempat yang sudah disediakan begitu ya, ada kantung kresek di sana. Kami hati-hati begitu ya, karena banyak jemaah, mungkin ratusan ribu ya ikhwah di sana, subhanallah, banyak orang-orang yang kemudian sholat, kemudian qiraatul Quran dan lain sebagainya, amalan ibadah tawaf dan lain sebagainya, syai dan sebagainya, subhanallah. Nah, kemudian ada satu rombongan ini, dia berkata, nah kami sudah mengumpulkan sendal itu di satu kantung kresek. Nah, kemudian kami menawarkan gitu ya kepada saudara kami ini untuk masukkan sendal ke kresek. Nah, beliau berkata, nggak apa-apa, hilang juga nggak apa-apa katanya. Sendal ini katanya sudah lama dan sudah beberapa tahun yang lalu dibelinya, sehingga beliau naruh sendalnya di luar. Nah, tatkala kita sudah masuk ke Masjidil Haram, kemudian kita pulang untuk ke maktab, untuk ke hotel, kemudian subhanallah ternyata sendalnya itu benar-benar hilang. Sendalnya sudah tidak ada ya ikhwah. Dia sebelumnya mengatakan nggak apa-apa, hilang juga. Ternyata subhanallah sendalnya betul-betul hilang. Sendalnya betul-betul tidak ada. Dan bukan hanya itu saja ya khafillah. Ada seseorang di mana katanya beliau ini hafal jalan-jalan di Mekah gitu ya, di Masjidil Haram. Beliau hafal, sangat hafal. Sehingga kalau misalkan keluar dari maktab, keluar dari hotel itu, untuk kemudian dia masuk ke tempat ibadah di Tanah Suci, di Mekah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram, itu beliau sangat hafal. Mungkin, wallahu a'lam, kita hanya menilai fakum bidzahir. Mungkin karena sudah hafalnya, karena sudah mengetahuinya, sehingga mungkin alhamdulillah beliau merasa paling tahu. Kemudian nggak apa-apa, saya duluan, saya udah tahu, saya udah bisa, saya sendiri juga tahu, jalan ke sini, jalan ke sana, saya sudah tahu, saya sudah mengetahui, begitu. Subhanallah, ternyata beliau paling lama pulang ke maktab. Ketika ditanya, dari mana Anda? Subhanallah, katanya tersesat ya ikhwah, salah jalan. Dan hal ini boleh jadi salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala mengingatkannya agar kita lebih tawadu dan rendah hati. Alhamdulillah, sekali lagi semoga hal ini bisa menjadi ladang kebaikan untuk Mas Arif, dan kami mohon izin untuk reaksi videonya. Sahabat Dasik Ngaji, mungkin itu dulu video yang saya sampaikan. Semoga besar manfaatnya. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.